Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ladies and gentlemen, it is an honor and a privilege to stand before you today to discuss the importance of the halal lifestyle according to Syariah principles. Sekarang ini, teman-teman pasti banyak mendengar dan melihat berbagai jenis produk perawatan dan kecantikan yang canggih, modern, dan viral. Produk dan perawatan kecantikan tersebut biasanya dipopulerkan oleh influencer. Ada perawatan whitening, anti-aging, sulam alis, bahkan sampai operasi plastik. FOMO atau fear of missing out merupakan suatu kekhawatiran tertinggal dari suatu hal yang sedang populer atau tren. Tidak jarang masyarakat selalu berusaha mengikuti tren yang sedang populer. Namun, kita harus ingat bahwa tren bukanlah segalanya. Belum tentu produk perawatan kecantikan tersebut halal dan baik sesuai dengan ketentuan syariah. Kita harus tetap kritis dalam menentukan apa yang kita gunakan. Jangan sampai kita terjebak dalam tren dan lupa pada nilai-nilai yang sebenarnya kita pegang. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Tapi tenang saja. Kita seorang muslim juga bisa tetap mengikuti tren yang tidak melanggar ketentuan syariah. Caranya dengan melaksanakan halal lifestyle. Halal lifestyle atau pola hidup halal adalah segala pola kehidupan yang sesuai dengan aturan dan ajaran Islam. Segala sesuatu, termasuk produk perawatan, dapat dikatakan halal ketika memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Di antaranya, yang pertama, halal secara dzatiyahnya. Maksudnya, produk perawatan ataupun skincare tidak terbuat dari bahan yang haram dan berbahaya, seperti babi, alkohol, dan zat-zat berbahaya. Dan yang paling penting, dalam memilih produk sudah terdapat label halal dari MUI pada kemasannya. Dan yang kedua, halal dalam pemerolehannya. Percuma saja barang itu halal dalam dzatiyahnya, tapi memperolehnya dengan cara haram, seperti mencuri, merampok, menipu, gosip, dan lain-lain. Dan yang ketiga, halal dalam pengolahannya. Hal ini dapat kita lihat dari komposisi bahan. Apakah bahan tersebut tercampur bahan-bahan berbahaya atau haram? Bagi kaum hawa, selain menggunakan produk yang berkualitas dan halal, perawatan kecantikan dengan berbagai metode, seperti sulam alis, sulam bibir, operasi plastik, eyelash extension, dan lain sebagainya, sangat penting demi menunjang penampilan. Lalu, bagaimana hukum perawatan tersebut dalam kacamata Islam? Dalam hadis diterangkan, Ani bin Mas'ud qala, la'anallahul washimat wal mustawshimat wal mutanamisatu wal mutafalijatu lil husni al mughayyirati khalqallah mali la'al anaman la'anahu Rasulullah wa huwa fi kitabillah wa ma atakum rasuluh fahuduh. Dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, Allah melaknat perempuan yang membuat tato, perempuan yang meminta ditato, dan orang yang mencukur habis alis, orang yang merenggangkan gigi untuk tujuan kecantikan dengan merubah ciptaan Allah. Kenapa saya tidak melaknat orang-orang yang dilaknat Rasulullah, sementara termaktub dalam kitabullah? Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, maka ambillah.
Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis la'anallahul wasilata wal mustausilata. Allah melaknat orang yang disambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari kedua hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keharaman tersebut didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, keserupaan dalam sulam alis dan bibir. Itu sama halnya dengan membuat tato pada tubuh yang menghalangi air saat kita bersuci. Yang kedua, adanya bentuk perubahan dari ciptaan Allah, yang mana hal tersebut merupakan kekufuran kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Seperti operasi plastik yang dilakukan kebanyakan orang karena insecure terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, menyambung bulu mata. Itu seperti orang yang menyambung rambut yang dilaknat Allah. Dari hukum keharaman tersebut juga mengajarkan kita berbagai dampak negatif ketika memakai produk atau perawatan yang tidak sesuai syariah. Produk yang haram atau berbahaya dapat mengakibatkan kerusakan pada kulit seperti penyakit berbahaya. Dan juga dapat menghalangi keabsahan ibadah dan ridha Allah kepada kita. Jadi kita harus pandai memilih dan memilah produk dan perawatan kecantikan yang kita gunakan sehari-hari yang terbuat dari bahan yang halal dan tidak berbahaya. Jangan hanya ingin mengikuti tren saja sampai tidak memikirkan dampak yang akan terjadi pada tubuh kita dengan menghalalkan segala cara. Mbak Siti meresonten awet isuk dumugi sonten. Cekap sementen gaula aturaken menawi salah nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.